Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda, pemirsa dan juga pendengar Mutiara Pagi RRI Bandung? Kembali hadir tentunya saya Alan Albana bisa menemani dan membersamai Anda. Di kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai topik hidup merdeka dan tidak mengeluh. Ya, karena kita akan memasuki sebuah momen bersejarah ya, 17 Agustus yang ini menjadi sebuah hari kemerdekaan Republik Indonesia. Lantas, bagaimana kita perlu menyikapi berbagai masalah dalam kehidupan, bahwa hidup sudah merdeka, maka berbagai hal ujiannya tidak usah mengeluh. Bagaimana supaya kita tidak usah mengeluh? Nah, di studio kami sudah hadir tentunya narasumber kami. Ada Bapak Ustadz Haji I. Hera Mulyantara. Beliau adalah seorang motivator, trainer, penceramah, kemudian juga Ketua HOC Jawa Barat, Sekretaris Bumi Melati Jawa Barat, Wakil Ketua PHRI Kabupaten Bandung, dan juga Pembina Jawara Sunda. Sudah hadir di studio kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya Pak Ustadz ya. Harus semangat karena sekarang bulan Agustus. Nah, bulan Agustus hari kemerdekaan yang ke-80 tahun. Berarti kita udah betul-betul merdeka. Betul Pak Ustadz. Tapi di sisi lain ketika kita melihat fenomena saat ini, berbagai ujian kehidupan terus menerpa, artinya bahwa terus diuji nih kemerdekaan kita itu. Pak Ustadz, bagaimana kita perlu menyikapinya supaya tetap hidup tuh betul-betul dirasakan merdeka dan kita tidak mengeluh? Betul. Mangga, Pak Ustadz. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbis rohli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin pemirsa sekalian, sekarang adalah bulan Agustus yang semua orang merayakan hari kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Artinya kita sudah merdeka selama 80 tahun. Yang jadi pertanyaan, apakah diri kita sudah merdeka? Ya, tanda-tanda merdeka adalah kita bisa menjalani kehidupan ini dengan penuh ketenangan, penuh kedamaian, tidak stres, tidak pusing, dan tidak liar, seperti itu, ya kan? Nah, tanda-tanda orang yang merdeka adalah satu, pandai bersyukur. Karena dengan pandai bersyukur, maka dia tidak akan pernah mengeluh dalam kehidupan sehari-harinya. La in sakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasadid. Barang siapa yang pandai bersyukur, selalu bersyukur dalam keadaan bagaimanapun juga, maka Allah akan menambah kenikmatan, menambah kesenangan, menambah kebahagiaan bagi kita semua. Dan ingat, barang siapa yang kufur nikmat, azabku teramat pedih. Seperti itu. Boleh kita merdeka, tetapi terkadang banyak di antara kita masih banyak mengeluh dan mengeluh. Memang mengeluh ini adalah manusiawi, namanya juga manusia. Namun demikian, mengeluh tidak menyelesaikan masalah, mengeluh malah menambah masalah. Dengan mengeluh masalah tidak beres, malah dengan mengeluh masalah tambah ruwet. Artinya kita belum merdeka, seperti itu. Ya, begitulah masalah untuk pembukaan pertama. Sepertinya dengan berdialog kita akan lebih interaktif dan lebih menyenangkan, seperti itu. Baik, terima kasih juga untuk Anda pendengar dan juga pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung yang pagi hari ini sudah menyimak kami tentunya. Kita disiarkan di Tasikmalaya, Ciamis, kemudian juga Garut, Sumedang, Cianjur, Subang juga ya. Dan tentunya juga untuk Anda pendengar dan juga pemirsa bisa menyimak juga kita siaran juga di RRI Bandung Live di channel YouTube kami. Jadi Anda juga nanti boleh berikan tanggapannya, boleh di like, di komen, di subscribe agar setiap kami upload ada berbagai informasi yang itu langsung notifikasinya sampai ke handphone Anda. Nah, ini terkait dengan mengeluh. Betul. Karena kan dikatakan bahwa manusia itu adalah tepatnya manusia yang penuh keluh kesah. Betul. Dalam Al-Quran memang sudah disebutkan manusia itu sering berkeluh kesah, seperti itu. Memang sering berkeluh kesah. Artinya bahwa memang sudah disyaratkan seperti itu. Namun demikian,
kalau kita sebagai manusia yang merdeka, dalam keadaan bagaimanapun juga, hidup itu harus enjoy. Hidup itu harus menyenangkan. Hidup itu harus membahagiakan. Jalani semuanya dengan happy. Ya, Pak, banyak masalah. Memang hidup ini penuh dengan masalah. Kita hidup ini memang selalu bermasalah dan penuh masalah. Bahkan saya selalu bilang, masalah ini terkadang kita beli. Seperti itu. Contoh saya bilang, memang sekolah tidak bermasalah, masalah. Iya kan? Dari tingkat dari SD ke SMP ujian bayar. Masalah itu masalah. Artinya masalah akan membuat kita semakin pintar, masalah akan membuat kita semakin dewasa, dan dengan masalah maka kita akan semakin cerdas. Jadi kalau kita diberi masalah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur. Kenapa? Karena level kita akan naik. Seperti itu masalah. Makanya ada sebuah ungkapan bahwa bedanya belajar gitu ya di sekolah dengan kehidupan tuh, kalau di sekolah itu belajar dulu baru diuji. Kalau kehidupan mah ujian dulu baru mendapatkan pembelajaran gitu ya. Betul. Iya. Nah, ini di setiap masalah, di setiap ujian pilihannya kan dua. Betul. Antara dihadapi, disyukuri, atau gak mengeluh tadi. Betul. Namun berpikir mengenai mengeluh sendiri nih, Pak Ustadz, apa sebetulnya faktor-faktor yang membuat seseorang tuh banyak ngeluh? Ya. Faktor kenapa kita banyak mengeluh, karena kita tidak menggantungkan diri kita kepada Allah. Jadi kita menggantungkan kepada manusia, ya kan? Kita menggantungkan kepada materi, kita menggantungkan kepada jabatan, ketenaran, dan lain sebagainya. Seperti itu. Kalau seandainya kita menggantungkan semuanya kepada Allah, maka kehidupan ini akan terasa enjoy, biasa-biasa aja, nyantai gitu kan. Dah hidup mah cuma 60 tahun sampai 70 tahun ya. Karena Rasulullah sendiri usianya 63 tahun. Artinya umat Rasulullah berkisar antara 60 dan 70 tahun. Itu kan hanya sebentar sekali seperti itu. Iya kan? Betul. Jangan sampai kehidupan yang sebentar ini ya kan hanya dihabiskan dengan mengeluh. Ada masalah mengeluh. Ada masalah mengeluh. Artinya belum merdeka hatinya. Kenapa belum merdeka? Karena dia menggantungkan ya kan dirinya tidak kepada Allah. Kalau menggantungkan kepada Allah mah santai gitu kan. Seperti itu. Termasuk dalam bekerja. Contoh, kadang-kadang dalam bekerja, kita bekerja rajin, tekun ketika ada atasan. Berarti kita tidak merdeka. Kenapa? Kita bekerja karena atasan. Begitu atasan yang ada, nyantai ya seperti itu. Tapi kalau kita bekerja karena memang niat ibadah, ada atasan, tidak ada atasan, santai, bekerja sebaik mungkin, seperti itu. Karena rezeki itu bukan dari atasan, rezeki itu dari Allah. Bekerja mah hanya sarana menjemput rezeki. Begitu Mas Alan. Mas Alan sebagai orang keren di RRI gitu kan, di sini sedang tidak bekerja, tapi Mas Alan sedang menjemput rezeki yang memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu Mas Alan. Jadi orang yang merdeka adalah orang yang menggantungkan dirinya hanya kepada Allah dan tidak takut menjalani kehidupan ini. Santai enjoy masalah mah pasti ada solusinya. Seperti itu. Berarti ditanamkan mulai dari mindset terlebih dahulu, ya, bahwa semua kalau sudah ditanamkan, diserahkan kepada Allah, akhirnya semuanya pun juga ya udah sudah ada yang ngatur. Iya, betul. Nah, ini kemudian Pak Ustadz ketika berbicara bahwa kita perlu menggantungkan semua harapan kita kepada Allah. Lantas bagaimana Pak Ustadz untuk setiap apa yang digantungkan kepada Allah, diharapkan kepada Allah, itu membuat hati kita menjadi tenang? Nah, gini ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Ya, Allah akan memberikan beban pasti sesuai dengan kemampuannya. Artinya ketika Allah memberikan beban kepada kita, memberikan masalah kepada kita, memberikan persoalan kepada kita, itu kita pasti mampu menjalaninya, pasti mampu mengatasinya, pasti ketemu solusinya. Karena Allah sendiri yang mengatakan sesuai dengan kemampuan kita, seperti itu. Iya kan? Artinya ketika kita menghadapi masalah, kalau dihadapi dengan keluhan, ya kan, itu tidak menyelesaikan masalah. Ya, karena kalau kata guru saya, ketika kita mengeluh, maka satu pintu solusi tertutup. 2 kali mengeluh, 2 pintu solusi tertutup. 3 kali mengeluh, 3 pintu solusi tertutup. Mengeluh terus, pusing, karena tertutup semuanya. Riut, akhirnya stres.
Kan begitu. Iya. Jadi orang yang stres adalah orang yang belum merdeka karena dia menggantungkan hidupnya tidak kepada Allah. Kalau orang sudah merdeka, maka dia hidupnya hanya menggantungkan aku mah Allah we nanaon ge. Ya, jangankan kehidupan kita ya yang sangat luar biasa, makhluk yang paling sempurna diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Atin itu kan, seperti itu. Sehelai daun kering yang jatuh dari pohonnya itu semuanya udah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu masalah. Artinya gitu, kalau akhirnya mengerti dan paham hal ini, apa sih yang perlu ditakutkan gitu? Apa sih yang mesti gini loh. Hidup ini cuma sebentar. Iya kan? Dan hidup ini cuma sementara. Sementara akhirat nanti adalah kehidupan yang langgeng dan kehidupan yang sebenarnya. Di dunia ini kita hanya mencari sarana untuk bekal pulang nanti. Kan seperti itu. Dan kenikmatan yang diberikan di dunia ini kalau diibaratkan hanya kita ya jari kita dicelupkan ke dalam lautan, maka hanya setetes itulah kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sementara di akhirat kelak itu kenikmatan yang sangat luar biasa. Ya, makanya dalam arti seperti itu, buat apa kehidupan ini tidak hanya menggantungkan kepada Allah seperti itu. Ya, bahkan apapun juga hidup kita ini dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu bernilai ibadah. Begitu masalah. Baik, artinya bahwa dalam supaya kita menjadi hidup merdeka, Betul. gitu ya. Landasannya adalah berharap kepada Allah. Betul. Kemudian apalagi Pak Ustadz yang perlu dilakukan dalam sikap? Dan sikap gini. Satu, bahwa sikap kita harus satu, bahwa kita punya musuh abadi. Bahwa kita punya musuh yang sebenar-benarnya musuh, tetapi terkadang kita tidak menyadarinya. Siapa itu? Setan laknatullah. Iya kan? Seperti itu. Ketika Adam diciptakan, ya kan, setan disuruh bersujud, maka setan tidak mau karena kesombongannya, karena merasa dirinya lebih pintar, lebih mulia, lebih bagus dan lebih hebat. Buat apa sujud sama Adam? Seperti itu. Nah, salah satu tingkah laku kita yang harus kita tinggalkan adalah rasa sombong. Ulah merasa diri pang pinterna, pang bisana, pang hebatna dan lain sebagainya seperti itu. Terkadang kita mah misalkan contoh, dia pintar, wah merasa pang pinterna, padahal pintar mati Allah. Ya. Iya kan? Seperti itu. Bukan dia paling pintar, cuma kebetulan dia dititipkan oleh Allah menjadi orang yang pintar. Artinya kepintaran itu harus dimanfaatkan, harus digunakan untuk menolong sesama. Seperti itu masalah. Ada yang sama Allah diciptakan rezekinya banyak, menjadi orang kaya, menjadi orang yang lubak-libuk harta, istilahnya kan begitu. Artinya harta itu manfaatkan untuk membantu orang. Manfaatkan harta itu untuk menolong orang. Karena harta itu titipan. Seperti itu, dan kebetulan alhamdulillah kita yang ditipinya. Tapi bagi orang yang sombong, ya, orang yang sudah dirasuki oleh bisikan-bisikan setan, maka ini harta milik saya kok. Kumaha urang we, kumaha cek urang we, akhirnya dia membuat sombong dan lain sebagainya. Itu adalah orang yang belum merdeka. Orang yang sudah merdeka adalah orang tidak bergantung kepada harta bendanya. Begitu masalah. Terkadang gini masalah. Gara-gara harta yang banyak, akhirnya dia bikin benteng yang tinggi, dasiun. Iya kan? Dia cari satpam, cari security untuk mengamankan, iya kan? Kasih lagi anjing, herder dan lain sebagainya. Takut dicuri, dirampok dan lain sebagainya. Merdeka ente? Ente merdeka nu kitu mah jadi segala sieun. Iya, segala sieun. Akhirnya dia malah dijajah oleh hartanya sendiri. Seperti itu masalah. Baik. Dia belum merdeka, masalah yang seperti itu. Orang merdeka adalah yang selalu bawa harta yang saya punya adalah harta titipan dari Yang Maha Kuasa, dan kita harus bersyukur karena kita diberi kesempatan untuk banyak bersedekah dan menolong orang. Itu dia. Gitu. Nah, kalau posisinya Pak Ustadz, kalau tadi adalah orang yang dititipi gitu ya. Kalau ternyata orang yang ujiannya ini malah minus, Pak Ustadz, kurang gitu ya. Kurang, iya. Jadi ngerasa, saya kenapa saya tidak merasa merdeka karena segala susah, hese dan lain sebagainya. Iya. Sikap seperti apa yang perlu dilakukan? Artinya gini, pada saat kita kebetulan rezekinya sama Allah diuji, bukan kurang ya, nggak mungkin kurang mah, ya pasti cukup.
pasti cukup. Kurang itu perasaan kita sendiri aja. Nah, itu. Diri kita aja yang merasa kurang. Ya kalau dicukup-cukupkan akan cukup seperti itu. Caranya adalah dengan bersabar. Ya kan? Kita bersabar ya dan tidak merasa iri dengan yang diberikan harta dititipi yang lebih banyak lagi. Seperti itu. Karena Allah kan Maha Adil. Allah itu sangat-sangat adil dan lain sebagainya. Kita itu tidak mungkin diberi kekurangan Allah. Kita itu pasti cukup dan selalu dicukupkan. Iya kan? Yang merasa tidak cukup adalah yang kurang bersyukur. Seperti itu. Contoh begini Mas Alan. Ini ya. Semua orang pingin lahir itu menjadi yang ganteng. Ya. Atau cantik dan lain sebagainya, sehingga hidung nu pegek kumacanana dimancung-mancungkeun, ya kan, seperti itu. Tapi bagi orang yang bersyukur, bagaimana yang menurut kita kurang dijadikan sebuah kelebihan. Contoh misalkan artis Yati Pesek, gara-gara dia pesek ternyata rezekinya jadi banyak. Dari situ dia menjadi terkenal, ya kan? Dia bisa menghidupi keluarganya dan dia bisa mengasih ke orang lain gara-gara hidungnya pesek dan terkenal. Yati Pesek jadi kebanggaan, ya. Nilai lebih itu. jadinya. Jadi nilai lebih. Itu tandanya bersyukur, gitu masalah. Ya. Ada orang yang misalkan ditakdirkan kayak Ucok Baba, ya. Pendek. Ada enggak ibu atau siapapun pingin anaknya pendek? Nggak ada. Kita pun pingin ganteng, ini pendek, tetapi kekurangan itu dijadikan sebuah kelebihan. Maka Ucok Boba jadi terkenal gara-gara pendeknya, uangnya banyak gara-gara pendeknya. Iya kan? Jadi kekurangannya dijadikan sebuah kelebihan. Itulah orang-orang yang pandai bersyukur dan orang-orang yang merdeka. Gitu Mas Alan. Jadi fokusnya adalah solusi dan apa yang harus dikembangkan, bukan kekurangan dirinya sehingga jadi merasa kurang gitu ya. Betul, seperti itu. Terkadang gini Mas Alan, ada orang yang ketika ya kan diberi ujian oleh Allah dengan kemiskinan, dia malah bersyukur. Ibadahnya hebat luar biasa. Kuat gitu ya. Kuat. Contohlah mungkin pernah mendengar kisah Sa'labah. Iya kan? Sa'labah itu sahabat Rasulullah. Ketika sholat tara zikir, begitu sholat beres kabul, begitu beres kabul, begitu beres kabul. Ditanya oleh Rasulullah, wahai sahabatku Sa'labah, kenapa nggak mau berzikir dulu, kenapa nggak mau berdoa dulu dan lain sebagainya, ya kan? Sa'labah bilang, wahai Rasulullah, bukannya saya tidak mau berzikir, bukannya saya tidak mau berdoa, cuma kebetulan saya harus segera pulang karena istri saya juga ingin sholat. Yang sarung yang saya kenakannya cuma satu, jadi kamu harus gantian ya Rasulullah. Oh begitu. Terus sekarang mau bagaimana? Ya Rasulullah, tolong doakan saya menjadi orang yang kaya. Akhirnya sama Rasul doakanlah, dan doa Rasul dikabul. Sa'labah menjadi orang yang kaya. Iya kan, peternakannya banyak dan lain sebagainya. Tapi begitu dia benghar, begitu dia kaya, malah tidak rajin beribadah. Dia malah jadi malas ke masjid karena sibuk oleh dunianya. Bahkan dimintain zakat aja nggak mau, disuruh sedekah nggak mau, infak nggak mau, gara-gara hartanya yang banyak. Seperti itu. Artinya ketika dia diberi harta yang sedikit, dia berhasil. Tetapi ketika dititipi rezeki yang banyak, dia malah tidak beribadah. Akhirnya apa yang terjadi? Sa'labah kembali miskin dan lain sebagainya. Kan rugi seperti itu. Iya kan? Iya, seperti itu. Jadi kalau orang yang merdeka adalah orang yang pandai bersyukur dalam keadaan bagaimanapun juga, dalam situasi apapun juga. Contoh Nabi Syuaib. Ya kan? Nabi Syuaib adalah seorang penguasa daerah. Dia pintar dan lain sebagainya. Diuji. Kata setan, ya Allah, katanya pantas dia rajin beribadah karena semua serba ada, harta ada, anak ada, semua ada dan sebagainya. Oke, diuji satu-satu. Pertama, jabatannya, hartanya dihilangkan dulu. Syuaib masih tetap beribadah tekun. Udah gitu, jabatannya dihilangkan, hartanya dihilangkan. Akhirnya anak-anak dan istri pun meninggalkan dengan penyakitnya. Tetapi ketika penyakitnya ini lagi parah-parahnya, penyakit anu pang berat-beratnya ayat di Nabi Syuaib. Seperti itu. Sampai ada ulat kan di daging-dagingnya itu. Ya, sama istrinya suruh berdoa, tapi apa yang bilang Syuaib kepada istrinya, ya kan?
sehat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh lebih lama dibandingkan penyakit ini. Saya sakit baru sebentar, sementara saya diberi sehat udah lama. Akhirnya dia tetap tidak meminta sehat, tetap aja dia berdoa syukuran kepada Allah walaupun dalam keadaan sakit. Seperti itu. Akhirnya semua ujian berhasil, sama Allah dikembalikan lagi semuanya. Ya, artinya dalam keadaan manapun, situasi apapun, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah arti kemerdekaan yang sebenarnya. Begitu, tidak bergantung kepada harta, jabatan, ketenaran dan lain sebagainya. Ya, jadi merdeka itu justru ada pada sikap kita, ada di dalam diri kita. Kepada Allah gitu, betul, gitu ya. Betul. Baik. Apapun ujiannya, syukurin jadi nomor satunya. Syukurin. Karena begini, setiap ujian pasti ada solusinya. Setiap pertanyaan pasti ada jawabannya. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Syukuri apapun yang terjadi. Ya, karena kita akan mengatasinya. Ya, dalam surat Al-Baqarah terakhir, kemampuan kita itu masalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tuh pasti mampu melaksanakannya. Iya kan? Nah, kenapa sok ngeluh? Nah, itu kan dibisikkan ku setan. Ya, kita itu punya musuh abadi, musuh yang sebenar-benarnya. Nah, kita harus sadar seperti itu. Ya, contoh lagi, kalau di rumah tangga. Rumah tangga adalah ibadah yang paling lama. Dan ujiannya sangat berat. Kenapa berat? Terkadang kita diuji sama orang yang kita cintai. Ya kan? Suami diuji oleh istrinya, istri diuji oleh suaminya, kadang-kadang diuji sama anak-anak dan lain sebagainya. Kita diuji sama anak-anak yang kita cintai dan lain sebagainya. Ya kan? Bahkan di rumah tangga ada setan khusus yang namanya Sidasim tuh. Ya kan? Pernah dengar kan? Sidasim. Dasim itu adalah setan yang tugasnya bagaimana caranya agar rumahnya itu berantakan. Tidak menciptakan baiti janati, rumahku adalah surgaku. Seperti itu. Ya kan? Nah, tugas Dasim itu kalau seandainya berhasil memberantakan rumah tangga, maka dia dikasih hadiah oleh Raja Setan yang sangat luar biasa. Tugasnya supaya cerai gitu. Supaya cerai, berpisah dan lain sebagainya. Nah, kalau kita sadar bahwa kita punya musuh sejati yang namanya setan, yang namanya Cidasim, ketika ada godaan-godaan gitu, ingat, selalu istighfar. Ya Allah, saya sedang diuji. Ya Allah, saya sedang diuji. Bagaimana caranya agar bahtera rumah tangga ini selalu jadi baiti janati, rumahku adalah surgaku, rumahku adalah surgaku. Ya, terkadang ketika pacaran mah ketinggalan itu gulis, ganteng dan lain sebagainya. Nah, geus kawin 3 bulan jadi goreng patut pamajikan teh. Gitu ya. Kadang-kadang suami saya teh aya keur bobogohan mah siga Arjuna ieu teh. Nah, geus kawin mah ieu teh jadi kieu cenah. Itu si Dasim tuh sedang membisikkan biar rumah tangganya berantakan. Seperti itu. Ya kan? Kadang-kadang suka aneh gini. Pernah lah Mas Alan mungkin suka ngobrol-ngobrol. Si eta teh selingkuh ya. Tapi kenapa sih selingkuhan teh lebih goreng patut dibanding dia? Sekarang lagi ramai kan bosan gitu. Itu teh gara-gara si Dasim teh diperindah oleh si Dasim. Pasangan kita lebih menarik gitu. Nah, itu kita harus sadar bahwa kita punya musuh sejati yang namanya setan. Kalau kita sadar akan itu, maka kita selalu istighfar. Dan antara suami istri harus saling mengingatkan. Ketika suaminya jadi api, istrinya menjadi air, gitu kan? Ketika istrinya menjadi api, suaminya menjadi air. Karena rumah tangga mah paket rok mah biasa ya. Paket rok masalah mah biasa. Tapi bagaimana cara kita mengatasinya agar baiti janati, rumahku adalah surgaku. Maka ketika udah baiti janati, maka kehidupannya sudah merdeka. Gitu masalah. Itu dia, luar biasa sekali aturan Pak Ustadz. Dan tentunya terima kasih juga untuk Anda pendengar dan juga pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung ya. Pagi hari dikasih sebuah rasa semangat sekali, optimisme oleh Bapak Ustadz Haji Ihra Mulyantara. Pak Ustadz, terakhir mungkin ya, boleh. Di situasi kondisi yang di negara lain konflik, di Indonesia tuh begitu sangat bahagia, kita masih bisa melakukan berbagai hal, mencari usaha, bahkan sampai menghirup udara aja masih segar-segarnya gitu, apalagi di Jawa Barat seperti itu Pak Ustadz. Lantas apa yang menjadi sebuah catatan refleksi di hari atau bulan Agustus ini, yang mana menjadi sebuah momentum hari kemerdekaan gitu ya, hari bahagia semua, maka tidak usah mengeluh, hiduplah merdeka seperti itu. Makasih lah. Jadi kita sudah merdeka 80 tahun, ya kan? Tapi yang paling penting bagaimana kita memerdekakan diri kita.
Orang yang merdeka adalah orang yang selalu menggantungkan hidupnya hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah dan hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, harus selalu bersyukur dalam keadaan bagaimanapun juga. Mau dalam keadaan bahagia, dalam keadaan diuji dan lain sebagainya, harus selalu bersyukur dan bersyukur. Kenapa? Karena dengan bersyukur kita akan ditambah nikmatnya, kita akan ditambah bahagianya, dan kita ya akan mencapai sebuah kesuksesan yang sangat luar biasa. Dan ingat, ketika kufur maka azabku teramat pedih. Ya kan? Indonesia adalah negara yang gemah ripah loh jinawi subur. Ya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, konon kabarnya dalam keadaan tersenyum. Ya kan? Tapi kenapa sih masih banyak yang miskin? Ya, pengangguran di mana-mana dan lain sebagainya. Artinya ternyata ada hal yang belum merdeka, di mana belum merdekanya sepenuhnya tidak menggantungkan hanya kepada Allah. Ketika orang bekerja takutnya hanya pimpinan, seperti itu, sehingga dia korupsi cuek we, seperti itu, ya kan? Dak mual kapanggih, seperti itu. Tetapi bagi orang yang merdeka, dia akan bekerja bersungguh-sungguh. Ada bos, tidak ada bos, dia bekerja bersungguh-sungguh. Dan yang ingat, yang terkadang kita lupakan adalah korupsi waktu. Ya kan? Contoh, misalkan harusnya masuk jam 8, dia jam 8 lebih 5 menit. 5 menit udah korupsi. Dah prasatnya biasa-biasa we, nyantai we. Istirahat harusnya 1 jam. Ketika makan tanggung, dia lebihkan. Santai we, gitu kan? Itu sedang korupsi waktu. Atau pulang kecepatan, itu korupsi waktu. Yang terkadang kita tidak menyadarinya, karena yang kita bilang korupsi adalah kita mengambil uang dan lain sebagainya. Nah, mengambil waktu ini yang kadang-kadang terlupakan. Seperti itu. Berarti dia belum merdeka. Ya, artinya dalam keadaan bagaimanapun juga kita harus selalu bersyukur. Dan satu hal lagi, jangan pernah mengeluh ketika kita menghadapi masalah seberat apapun juga, menghadapi problema seberat apapun juga. Kita sedang menghadapi sakit yang sangat luar biasa, jangan mengeluh, karena mengeluh tidak menyelesaikan masalah, malah mengeluh akan menghambat masalah dan kita bikin stres. Syukuran we ka Allah. Kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan membebani umatnya, tidak akan membebani hambanya, pasti mampu sesuai dengan kadarnya, seperti itu. Jadi hidup ini nyantai we, senang we, kalem we, dan lain sebagainya. Hidup yang sebentar ini jangan sampai dikotori dengan hal yang seperti itu. Bahagia we lah, merdekakan diri kita, merdekakan diri kita, merdekakan diri kita. Jadi hidup itu santai, kalem. Notifikasian kecuali sieun ku Allah. Gitulah Mas Alan. Luar biasa sekali. Hatur nuhun, terima kasih Pak Ustadz sudah apa yang disampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah amal jariah untuk Pak Ustadz, dan juga menambah motivasi dan semangat kita untuk terus semangat beribadah gitu ya, tidak mengeluh, karena bisa jadi berbagai ujian yang diberikan kepada kita menjadi sebuah penggugur dosa ataupun juga menjadi nilai amal ibadah untuk kita semua. Di spesial momen hari kemerdekaan ini gitu ya, mudah-mudahan kita menjadi sebuah manusia, menjadi manusia yang merdeka seutuhnya. Amin. Ya, bukan hanya Indonesia yang merdeka, tapi jiwa kitanya juga diri merdeka. Kita harus merdeka. Diri kitanya harus merdeka gitu ya, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih hatur nuhun Pak Ustadz. Sami-sami Kang Alan, anu kasep, anu ganteng, anu bager, anu soleh. Sudah hadir, hatur nuhun. Terima kasih juga untuk Anda pemirsa dan juga pendengar Mutiara Pagi RRI Bandung. Tentunya mudah-mudahan Anda yang menyimak yang sekarang sedang sakit diberikan kesabaran ya, cepat diberikan kepulihan. Amin. Dan tentunya untuk Anda yang sehat mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang bersyukur. Saya Alan Albana. Sampai berjumpa kembali di Mutiara Pagi RRI Bandung selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.